warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Ahmad Fauzian dari Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan dengan judul dasar pemodelan dan simulasi MATLAB Simulink. Nah, tujuan dari presentasi ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai apa itu MATLAB dan Simulink, bagaimana peran transformasi Laplace ini dalam analisis sistem konsep fungsi transfer hingga pemodelan sistem mekanik, elektrik, dan hidrolik serta pengenalan sistem kontrol. Nah, harapannya setelah presentasi ini kita semua bisa lebih memahami bagaimana proses pemodelan dan simulasi yang dilakukan dalam bidang teknik. Nah, pertama-tama mari kita bahas pada materi pertama, itu MATLAB adalah singkatan Metric Laboratory. Nah, sesuai namanya, perangkat lunak ini awalnya dikembangkan untuk mempermudah perhitungan matriks, namun dalam perkembangannya, MATLAB ini menjadi lingkungan pemrograman yang sangat kuat. Dengan MATLAB ini kita bisa melakukan analisis matematis untuk pemrosesan data dan visualisasi dalam bentuk grafik 2 dimensi maupun 3 dimensi, serta merancang sistem kendali dengan berbagai algoritma seperti PID, LQR, hingga state feedback. Nah, berikutnya Simulink. Nah, Simulink merupakan ekstensi grafis dari MATLAB. Bedanya kalau MATLAB ini lebih banyak menggunakan perintah baris kode. Simulink ini memungkinkan kita memodelkan sistem melalui blok diagram. Jadi sistem ini dinamisnya itu bisa digambarkan dalam bentuk blok-blok yang mewakili persamaan matematis atau komponen fisik. Nah, kelebihan dari Simulink ini antara lain itu dapat digunakan untuk sistem linear maupun non-linear. Nah, bisa kita integrasikan dengan perangkat keras melalui hardware in the loop dan mempercepat pengujian sistem sebelum diterapkan di dunia nyata. Nah, contohnya kita bisa memodelkan motor DC dengan input tegangan dan output kecepatan putar. Lalu kita mengamati bagaimana respon sistem ketika diberi gangguan. Dengan begitu, kita bisa menganalisis performa sistem lebih mudah tanpa harus langsung menguji motor aslinya. Nah, terus yang kedua nih ada di transformasi Laplace. Nah, selanjutnya transformasi Laplace ini adalah sebuah alat matematika yang digunakan untuk mengubah fungsi dari domain waktu atau variable t ke domain s atau frekuensi kompleks. Nah, tujuannya adalah untuk menyederhanakan analisis sistem, terutama yang dinyatakan dalam bentuk persamaan diferensial. Secara umum ada dua jenis transformasi Laplace, yaitu yang pertama Laplace unilateral. Nah, jadi sini paling sering digunakan dalam teknik karena integralnya dihitung mulai dari t sama dengan 0 hingga tak hingga. Nah, artinya kita hanya menganalisis respon sistem ini untuk waktu positif. Nah, yang kedua yaitu ada di Laplace bilateral. Nah, pada jenis ini integral yang dihitung mulai dari negatif tak hingga positif tak hingga. Namun dalam sistem kendali ini biasanya kita hanya fokus pada yang unilateral. Selain itu ada juga transformasi Laplace itu yang ketiga itu ada inverse, yaitu proses mengembalikan fungsi dari domain Laplace kembali ke domain waktu. Dengan inverse Laplace kita bisa mengetahui bentuk respon sistem sebenarnya dalam waktu real time atau waktu nyata. Nah, sebagai contoh ini kita memodelkan lagi pada motor DC yang dinyatakan dalam persamaan diferensial. Kita bisa ubah bentuk Laplace ini sehingga persamaannya menjadi aljabar. Nah, setelah itu lebih mudah untuk menghitung respon dan menganalisis kestabilan sistem. Nah, terus di sini ada fungsi transfer. Nah, atau transfer function. Nah, transfer function ini didefinisikan sebagai rasio antar keluaran terhadap masukan suatu sistem dalam domain Laplace dengan asumsi kondisi awal 0. Notasinya adalah G sama dengan S sama dengan C dalam kurung S per R
CS, di mana CS adalah output dan CRS ini adalah input. Nah, kita ingat-ingat lagi di mana CS adalah output dan RS adalah input. Nah, fungsi transfer ini penting karena memberikan hubungan matematis yang jelas antara input dan output. Misalnya pada motor DC ini jika inputnya tegangan dan outputnya adalah kecepatan, inputnya tegangan dan outputnya kecepatan, maka fungsi transfer ini akan menunjukkan seberapa cepat motor itu merespon perubahan tegangan yang diberikan. Diagram blok yang digunakan itu untuk memvisualisasikan fungsi transfer. Dengan cara ini aliran sinyal input, sistem, dan output bisa digambarkan dengan jelas sehingga mudah dipahami. Terus selanjutnya itu ada pemodelan sistem mekanik, elektrik, dan hidrolik. Nah, pemodelan sistem ini ada dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama sistem mekanik. Nah, sistem mekanik ini yaitu elemen dasar dalam mekanik, yaitu contohnya bisa jadi massa, pegas, dan peredam. Jika gaya F diberikan pada massa, maka berdasarkan hukum Newton kedua, yaitu persamaan geraknya adalah MA plus CV plus KY sama dengan F, yaitu gaya. Nah, di sini M adalah massa, C adalah konstanta peredaman, K adalah konstanta pegas, V adalah kecepatan, dan Y adalah perpindahan. Contoh aplikasinya adalah di sebuah suspensi mobil yang menggunakan pegas dan peredam yang ada di gambar. Nah, terus selanjutnya kita kedua yaitu ada sistem elektrik. Nah, pemodelan ini yang dilakukan menggunakan hukum Kirchhoff. Komponen dasar yang digunakan antara lain resistor, induktor, dan kapasitor. Masing-masing ini punya karakteristik yang dapat dinyatakan dengan persamaan diferensial. Nah, sistem elektrik ini banyak digunakan dalam analisis rangkaian listrik dan sistem kontrol elektronik. Dan yang ketiga itu ada sistem hidrolik. Nah, sistem hidrolik ini ya kita bisa menemukan di mana saja. Apalagi kita bertemu dengan praktikum sistem pneumatik dan hidrolik. Nah, mungkin kita akan lebih umum dengan nama ini. Nah, pada sistem hidrolik ini kita bisa membuat analogi dengan sistem elektrik. Nah, misalnya tahanan aliran dalam fluida ini setara dengan resistor, sedangkan tangki cairan bisa dianggap seperti apa ya? Kapasitor mungkin. Persamaan sistem ini hidrolik bisa disusun dari konsep ini. Contohnya pada tangki penyimpanan air di mana aliran ini masuk dan keluar itu mempengaruhi tinggi muka air di dalam tangki. Dengan pemodelan ini kita bisa menganalisis bagaimana sistem bekerja tanpa harus langsung menguji di lapangan sehingga lebih aman dan hemat biaya. Terus selanjutnya itu ada di sistem kontrol. Ada dua jenis sistem kontrol utama, yaitu yang pertama yaitu ada open loop. Nah, atau sistem loop terbuka. Pada sistem ini masukan ini diberikan, kemudian sistem ini menghasilkan keluaran tanpa ada umpan balik. Contohnya adalah mesin cuci otomatis, mesin berjalan sesuai waktu yang ditentukan tanpa memperhatikan apakah pakaian sudah benar-benar bersih. Nah, mungkin itu ada sebuah contohnya. Terus di sini ada flowchart yang ditunjukkan untuk pada open loop ini. Terus yang kedua itu ada sistem closed loop atau sistem loop tertutup. Nah, pada sistem ini ada sensor yang mengukur keluaran lalu dibandingkan dengan masukan, sehingga jika ada perbedaan sistem ini bisa mengoreksinya. Karena contohnya aja, kita kasih contoh itu AC dengan termostat. Ketika suhu ruangan ini lebih tinggi dari yang diinginkan AC, akan otomatis ini
AC ini akan otomatis ini bekerja lebih keras, dan sebaliknya ketika suhu sudah sesuai, AC ini akan berhenti. Nah, dari sini, kita ini bahwa sistem loop tertutup lebih akurat karena ada mekanisme pengendalian otomatis berdasarkan umpan balik. Nah, selanjutnya ini ada, eee, demonstrasi Simulink. Oke. Nah, di sini ada beberapa demonstrasi, yaitu source block seperti step function, sinyal sinus, atau input acak untuk memberikan masukan ke sistem. Terus Math Library Block untuk operasi matematis seperti penyebelahan, kalian, hingga fungsi trigonometri. Dan terakhir ada sync block seperti scope atau display untuk melihat respon sistem secara grafis. Nah, dengan menyusun blok-blok ini kita bisa membangun model simulasi sistem nyata dengan sangat mudah. Mungkin kita akan lanjut video demonstrasi simulasinya. Mungkin di sini saya akan menampilkan hanya screenshot pada demonstrasinya dan serta penjelasannya juga. Mari kita ulik amplitudenya. Nah, di sini ada terjadi pada sinyal sine wave itu pada scope-nya di sini. Oke, mungkin kita lanjut yang kedua. Di sini ada beberapa inputan, yaitu ada step, ramp, sine wave, random number. Terus ini ada repeating sequence. Nah, pada blok step ini dia akan menghasilkan sinyal yang berubah secara tiba-tiba nilai awal ke nilai akhir pada waktu tertentu, yang biasanya digunakan untuk menguji respon terhadap perubahan yang mendadak seperti pada respon kontrol. Oke, mungkin kita run dulu. Nah, di sini pada sinyal stepnya dia akan seperti yang tadi dijelaskan. Terus di sini ada sinyal pada rem. Pada sinyal rem ini yaitu menghasilkan nilai yang naik pada atau turun secara linear yang dipakai untuk mensimulasikan yang perubahan bertahap. Misalnya kenaikan kecepatan atau RPM atau suhu secara perlahan. Terus di sini ada sine wave. Nah, sine wave ini yang menghasilkan sinyal sinusoidal dalam yang berisolasi pada tegangan AC atau sinyal AC dalam sistem periodik. Nah, mungkin kita akan lihat sinyal AC itu. Nah, sinyal AC yang dia tampilkan yang berbentuk sinusoidal. Terus di sini ada random number. Nah, random number ini blok yang menghasilkan sinyal acak sesuai distribusi yang secara pada metode Gaussian yang sering dipakai untuk pada noise, gangguan atau ripple. Terus ini ada ketidakpastian pada sistem. Oke, mungkin kita akan lihat sinyalnya seperti ini. Terus sini ada repeating sequence. Pada repeating sequence ini yang berarti yang menghasilkan sinyal pola yang tertentu yang secara periodik. Nah, cocok ini mensimulasikan kontrol yang secara berulang dalam pola referensi atau input siklik. Oke, mungkin ini. Terus ini ada yang ketiga. Kita lanjut yang ketiga. Nah, di sini ada sistem kendali closed loop yang sinyal sine wave ini sebagai input. Terus di sini ada beberapa gain, sum. Di sini ada transfer function, terus derivatif yang
melalui blok turunan. Terus di sini ada XY grafik, yaitu untuk menghasilkan grafik. Di sini ada scope. Nah, oke, mungkin kita langsung run saja. Nah, pada scope kita lihat sini dihasilkan dalam hasil keluaran pada scope. Nah, terus kita pada displaynya seperti ini. Display dia akan menampilkan angka. Terus ada script. Di sini ada grafik pada XY grafik, pada transfer function, pada sine wave. Terus ini yang ketiga, yang keempat. Oke, maaf. Nah, yang keempat ini dia ada beberapa metode pada add, product, divide, dan sum. Nah, pada aritmetika block add ini yang digunakan untuk pada dua sinyal. Terus di sini produk ini yang ditampilkan untuk perkalian, dan divide ini dia untuk pembagian beberapa sinyal. Semua inputan bernilai konstanta dan hasil tiap operasi yang digunakan dan ditampilkan pada display. Nah, oke, mungkin kita pada sinyal add dulu, kita run. Nah, di sini ada perjumlahan. Di sini yaitu yang dikaitkan pada dua sinyal. Di sini 1 tambah 1 ini menghasilkan 2. Di sini ada blok perkalian, yaitu 1 kali 1 yaitu sama 1. Di sini ada perkalian pembagian. Nah, terus di sini ada penjumlahan juga seperti blok 8, dan menentukan outputnya itu ada 2. Terus kita next pada yang kelima. Nah, gambar ini sinyal ini yang ditampilkan yaitu ada konstan, terus ini ada ABS, Sikin, dan bias. Nah, terus kita pada blok ABS ini yang mengambil nilai mutlak pada input. Oke, mungkin kita run dulu ya. Di sini pada sinyal ABS dia akan menampilkan output 1. Pada sinyal Sikin yaitu menentukan tanda sinyal pada si konstan. Display. Terus ini ada bias yang menambahkan nilai tetap. Pada contoh dengan di sini ada -3 ke sinyal input. Nah, -3 pada sinyal input, dan hasil dari operasi ini dia akan menghasilkan -2. Oke, lanjut ke bagian 6. Nah, di sini ada beberapa block function, yaitu di sini ada math function yaitu sebagai eksponensial, terus sqrt ini sebagai menghitung akar kuadrat. Terus di sini ada bagian for ini untuk membulatkan nilai ke bilangan bulat ke bawah. Terus di sini ada block sin atau trigonometric function. Terus di sini ada blok polinomial, yaitu untuk menghitung kode dan koefisien yang ditentukan. Oke, mungkin kita run aja. Di sini akan menampilkan output tiap masing-masing blok functionnya. Oke, mungkin kita lanjut pada bagian ini yang pada bagian 9. Pada rangkaian ini yang berfungsi untuk menganalisis dalam sinyal yang berbentuk matrik. Di sini ada
kita akan pada pemrosesan sinyal dengan nilai input konstan dan sine wave. Mungkin kita langsung run aja. Di sini ada terdiri pada scope. Mungkin kita akan pada scope MUX dulu. Nah, dia akan sinyal seperti sinyal kombinasi. Terus di sini ada output scope 2. Di sini ada murni dari sinyal sine wave-nya dari DMUX. Terus di sini ada sine wave. Ini ada menampilkan sinyal sine wave juga dari DMUX, sine wave dan sine wave. Ini tidak ada. Mungkin dari kesimpulannya itu dalam Simulink ini step sistem ini dibangun dari source block sebagai masukan dan sync block sebagai keluaran, lalu diproses dengan berbagai blok operasi matematika, matrik atau fungsi khusus. Untuk sistem yang lebih kompleks kita bisa menggunakan lookup table, MUX, DMUX, bus untuk merapikan sinyal serta subsistem dan integrasi dan dengan M-file agar model lebih modular dan fleksibel. Dengan operasi ini, Simulink ini menjadi alat yang kuat membuat simulasi sistem nya secara nyata, secara efisien dan terstruktur. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kekurangan kata. Mohon maaf. Saya cukupkan. Terima kasih.